Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sinina teman-teman malabiki dengan seluruh malabiki hadir. Pertama-tama lo di main atau pada syukur maraju sesena tu fong Allah Ta'ala. Nasaba fammasina ditulu di maneng nasabari atau padang kekiri tu hadire rilalana ya onro mak barakat onro kamina malebi tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Ya hari itu pengkata hadire rilalana masjid tak untuk populer itu siari gana amalak madicing yang insyaAllah mancaji lalan atau pada ilulung assalamualaikum mapamula rilino letuk mati risrimundina fong Allah Ta'ala. Selanjutnya salawat dan apa-apa salama suku manenunga masa rialimah lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang itu mancaji apa tiruan madicing masa di mana sebagai umatna baik itu junna jama-jama linota makoto para untuk urusan akhirat tamana. Sinina temalab bingki hadir korita jamaah na masjid taye sabana mata nak suali. Ya kita urangi talingge ma tu lopiah. Ya. Ya, di tengah agak kosong ya. Ya. Hadirin hadiran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sempajang engkir itu nakilur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipapole ia naritu sempajat duha. Tania sempajang wat duha. Ya. Apa biasa tu ya roh? Maka dari pura mas sempajang wat duha. Apa ni ngerangi maka dah wat duha wal laili. Ya. Iza saja. Ya. Jadi solat itu namanya solat duha. Ya. Saya yakin bahawa di antara jamaah masjid kita ini pada maapot ni itu ipapoli ya sengit sempajat duha. Karena ini hadir yang saya muliakan dilaksanakan setiap hari. Mapamula mempok na matan nasoe, kemudian naik sekitar 3 meter tanda na boleh diompurna, itu sudah masuk waktunya. Taman waktu ni harus sempajat duha. Sebab itu nariko persis mempoi matan nasoe, itu haram hukumnya orang melaksanakan solat. Kecuali di Mekah. Kalau di Mekah itu tidak ada waktu yang diharamkan. Ya. Makanya itu ada hadis mengatakan la yusalliyanna ahadukum ba'da subata ya tatlu asam illa fi Makkah. Aja lalu nang kaditu polir palangata mas sampaja rimun rina subuhe gangka mempona mata nasoe kecuali di Mekah illa bi Makkah. Jadi di Mekah itu hadir yang saya muliakan tidak ada waktu yang dilarang.
untuk melaksanakan solat. Jadi ia panawad di kimas sempajang narekomenda ya rumah tanah soe kira-kira 3 meter poliri umpurna. Berarti bukan persis terbitnya. Ia waktu ya sange sempajang duha. Ya. Kemudian sini tu malu bikin hadir. Gang kakek gayaru di Papoli Bapak Ibu, yana tu gangka tamana watuna loroi. Sekarang ini kan jam 12:08. Ya, sekitar begitu. Ya. Berarti watuna yaru sampajak duha gangka yaru di pugau ya. Artinya selama dek panatama watuna loroi wadi mupai Papoli yaru ya sange sampajak duha. Nah, sini tu malam bingkai hadir. Tentu kita juga harus memahami bahawa kega yaru waktu sampai duha kami nak makan jai pugau. Nah, menurut anda guru Tatu Fanditai, waktu sampai duha kami nak malabi Papoli nareko si kira-kira mapola-pola ni yaru hawana pedikesuai. Kira-kira sekitar setengah asera atau jam-jam 9. Ya. Mapola-pola ni yaru hawan. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kesempatan di situ, ya lebih bagus juga awal-awal. Ina taman ni waktu 6 minre ni rumah tanah serita, foli rumpurna itu sudah bisa kita laksanakan. Apalagi dari ko bangsa naro kegiatan jam selanjutnya itu ya lebih bagus dilaksanakan di awal waktu. Nah. Sini tu malu bikin hadir. Kemudian siaga jumlah narakan yaru sampai duha ini. Ulama kita sepakat bahawa jumlah yang paling sedikit itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat sempajang duha paling cedek yaru paling kurang yaru jumlah rakaatna. Yang paling banyak adalah siapa? 10 2 rakaatna. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan paling banyak adalah 8 rakaat. Yang sering kita dengar, yang masyhur itu adalah 8 rakaat maksimal. Tapi ternyata kemudian di dalam riwayat Al-Baihaqi, ternyata yaru jumlah paling mega yaru sampai duhai adalah 12 rakaat. Ya. Nah, sini nak malu bingkai hadir. Sehingga nariko angka poli palongeta faulir itu papoli sampai duhai gangka 12 rakaatna itu hebat sekali. Tapi kodeyu le 12 ya arwana rakaatna. Bahkan mungkin kalau tidak sanggup setiap hari 8, ya namu patan rakami. Bahkan namu 2 rakami yang penting menenungi tungku esor itu Papoli yang sampai duha. Karena kenapa Bapak Ibu? Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang selalu dilakukan namu cek demi jumlahna. Namun cek demi bilanganna. Yang penting menenungi Papoli ya Bapak Ibu. Agana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ila Allahi adawamuha wa in qalla. Nai amala kami na nafuji fong Allah Taala ya naritu menenungi Papoli ma teruturi fugau. Namun cek demi jumlahna. Itu hebatnya aku menenungi sang ibadah. Ya sing manenung matur-teru dia nanti mah pisau-pisau. Ya betul na tungka so pugau matur-teru ya roy.
Bahkan hadirin saya muliakan, amal yang selalu itu yang dilakukan, kemudian naluru bajan sanga dia engka sewa waktu dia narule pegawai nasaba wadi jaji macwani wadi jaji osoroni wadi jaji malasaki, maka sesungguhnya tetap kita terhitung melakukan ibadah itu. Ya. Jadi wadi jaji malasaki dena yule papoli aro ibadero. Tapi dulu tempo tamadisi selalu kita lakukan. Majapur itu dena paja nariki apalapung Allah Ta'ala. Sama persis ketika kita masih sehat. Yaro hebatna nariko menenung ibadata. Olehnya itu Bapak Ibu, saya teringat alena Ustaz ya, Imam Masjid Islam Center. Kami beberapa malam yang lalu menjenguk beliau ya. Jadi olehnya itu pada kesempatan kali ini kiranya kita mendoakan beliau semoga disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus membimbing kita, memimpin kita terutama di Masjid Islam Center ini. Ya, tentu kita yakin bahwa doa-doa kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika banyak orang mendoakan, pasti Allah mengabulkan doa kita insyaallah. Jadi bahkan kalau bisa setiap waktu di masjid ini khususnya ya doakanlah untuk kesembuhan beliau. Ya. Degaga ditulasa sangadin nang kamana Pak Burana. Dan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini na tumalab biki hadir. Jadi kita kembali ini. Jadi harus sempajat duha ya. Nah. Kemudian seterusnya ternyata Bapak Ibu engkar rahasiana harus rakaatna sempajat dua ya. Di setiap dua rakaat itu engkau hikmah Bapak Ibu yang sangat luar biasa untuk kita semua. Di dalam riwayat Al-Baihaqi itu dari Ismail bin Ubaidillah Furairitu nang kasiruntui Abu Zar Al-Ghifari. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai sahabat Nabi adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi, pernah bertemu dengan Rasulullah, mengikuti risalahnya, dan terakhir adalah meninggal dunia dalam keadaan Islam. Jadi maka dari Ismail bin Ubaidillah, saya pernah bertemu dengan Abu Zar Al-Ghifari. Fakultu, dan saya mengatakan kepada Abu Zar, ya amu, amure. Nah, jadi amu tu riolo atau makor amure. Nah, pada makokoi itu amure. Nah, ya. Jadi napudai makadaya amure akbisni khairan. Jeloknya kasih lalu madecing. Jeloknya pakasiwiam malebi. Jadi ya riolo hadir yang saya muliakan, sahabat-sahabat na nabita dia napa jadi tu makutana ko nabita Muhammad SAW lalu assalamakan. Ya. Sehingga agak nasa Abu Zar watero sa'altu Rasulullah SAW kama sa'altani. Pura tukak makutana ko nabita riolo pada batita makutana maka da akbisni khairan. Jalukan nggak lalu madeceng. Ya, jalukan lalu madeceng. Amal makan jai. Amal lewat dingi pas salama kilinu letu akhirat. Jadi makanya Abu Zar pada batita makutana tempuku makutana ko nabita. Kemudian hadirin saya muliakan awatero ipudan yaro Ismail bin Ubaidillah.
Maka dari Abu Zar in sallaita duha rakaatain. Ia kumas sampaya dua kina seduan rakang. Lam tuktab minal ghafilin. Dena tu reking itu tak kalu falu sisi na fung Allah Ta'ala. Betuan ada Bapak Ibu narik ko engkau tahu menenung sampaya dua na duan rakang, orang itu selalu dianggap berzikir terus menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dena faji reke si mata masikir dosese na pung Allah Ta'ala. Orang yang melaksanakan solat dua rakaat setiap hari, dianggap orang itu selalu berzikir, selalu membaca la ilaha illallah, subhanallah, dan seterusnya sepanjang hari itu Bapak Ibu. Inilah hebatnya kalau kita melaksanakan solat dua setiap hari. Jadi napir itu duan rakai papole, kita tidak lagi dicatat sebagai orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau seperti itu Bapak Ibu, itu posisi kita naik ke posisi Nabi sesungguhnya. Sabayaru Nabi dia nang kana takalu posisi na Allah Ta'ala. Dia nang kana lupai puangi. Bahkan namu matin rom maring ratu sisi na Allah Ta'ala. Itu Nabi itu. Sehingga kalau kita bisa melakukan itu secara terus menerus minimal 2 rakaat 40 sampai 2 hari, kita itu dianggap sebagai orang-orang yang selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian seterusnya, maka ada sifat Abu Zar Al-Ghifari. In sallaitaha arba'an kutibata minal muhsinina. Ya kunasa sanggup ki masampaja 2 patan rakang. Maka kamu itu dicatat sebagai orang selalu berbuat baik kepada manusia. Jadi patan rakang pokoknya sampai 2 hari Bapak Ibu, itu kita dianggap sebagai orang yang selalu membantu sesama manusia. Dia nafaja kire kita mapide pada terpatau. Seolah-olah dalam sepanjang hari itu kita selalu membantu orang. Dia nafaji si dekai pada terpatau. Dia nafaji tu rempai pada terpatau. Padahal mungkin dia toga gaya ringi bali bolata atau pada terpatau waktu erosya rosero. Tapi karena berakannya sesampainya 2 patan rakang, kita terhitung sebagai orang-orang muhsinin. Orang-orang yang selalu berbuat baik. Sampai saya muhsinin, dia nak pakai waktu. Materu-teru. Karena muhsinin itu adalah termasuk isim fa'il dalam bahasa Arab. Kok isim itu tidak mengenal waktu. Nah, orang yang selalu melaksanakan salat 2 patan rakang, dicatat nirisisida puangi sebagai orang yang selalu membantu sesamanya, selalu memikirkan sesama, dan selalu yang memberi bantuan-bantuan kepada terpatau Bapak Ibu. Itu hebatnya. Ya kung kaki itu tulima sampai 2 patan rakang ya. Dalam setiap hari itu. Nah. Kemudian seterusnya, wa in shallaitaha sittan. Nariku masampaja 2 kiri tugang ka annan rakanna. Kutibata minal qanitina. Kamu itu akan dicatat sebagai orang yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nariku manenunga sampai 2 ta annan rakanna. Selalu kita tercatat orang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dalam satu hari itu pulmana yaro ibadata. Ialah mana ni yaro ibadah-ibadah dalam nasi suiruh. Ya kumandanung sampaja 2 ta anrakan nasana Nabi Muhammad SAW melalui informasi yang disampaikan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Jadi patakan anrakan ya. Ini luar biasa ya. Nah. Kemudian wa in shallaitaha
samanian. Ya kota pegawai ya sampai duhai nasa Abu Zar gangkar itu arwarakanna kutibata minal faizina. Kamu itu dicatat sebagai orang yang beruntung dunia sampai di akhirat. Artinya termasuk ni tahu saru lopo ni. Nari kongkan iwa di padanungan sampai dua tagang ke arwarakan. Setiap hari. Yeah. Dia nagaga rugita tu dibuat nalino nari kongkan di padanungan sampai dua ta arwarakan. Selalu kita tercatat sebagai orang yang beruntung. Saru tu dibuat nalino nari kongkan ni papoli harus sampai dua gang ke arwarakan. Ya. Hadirin hadiran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya maka si Abu Zar Al-Ghifari wa in sallaitaha asran. Ya kota papole ya ro sampai duhai gang ke 10 rakaat lam yuktab laka zalikal yom zambun. Ya ro soe deni reking itu atas salata pelanggaran sebagai dosa. Artinya dia nak catat ya kongka dosa ipuga ya rusuero sebagai pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Batuan ya dampungan dosa tanari kongka tapi ipuga ya rusuero. Sehingga hadirin sebenarnya kalau kita konsisten melakukan itu 10 rakaat tungka eso tu ni pacingi dosa ta polisi sina pung Allah taala. Ya. Jadi sini temaluk bingki hadir itu kumana nungu sampai dua takgang ke 10 rakaat. Ya. Dena nauki ipung Allah Ta'ala betul langsung dampung dosa ta dalam satu hari itu. Dosa bicu, dosa lalu tengah, dosa maraja. Urabe menihapus mana pung Allah Ta'ala. Ya koma sampai dua ki nasa nabitab 10 rakaat. Dan yang terakhir, maka dasi wa in sallaitaha sinta asyarah rakatan. Ya kumufugawina sesampai duhai gang ke 10 dua rakaat na banallahu laka baitan fil jannah. Na bangungan ni istana lupu pung Allah Ta'ala kulana surga. Sadia ni bolata, sadia ni onrota lana suruga ya ko angka mule pananungan sampai duhai na sanabita gang ke 10 dua rakaat na. Ya. Kira-kira saya gamani eronala. Ya ko 10 dua rakaat na. Ya. Katakanlah misalnya 2 menit 2 rakaat ya. Berarti mencawek setengah jam ya. Mencawek-cawek setengah jam. Ya. Taruhlah setengah jam lah yang ring betul. Ya. Berarti hadirin sebenarnya kalau setiap hari kita lakukan itu, maka setiap hari kita mendapatkan jatah rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Magin nawad istimewa bangsa ni yaruna sebab memang Bapak Ibu. Ia tu tunai mabagi dalle Fung Allah Ta'ala situngan-tungan itu elek. Jadi dari kui papoli sampai duhai situngan-tungan na lai sero ni yaro papidalit na fung Allah Ta'ala. Apalagi pura ni melipas sero. Ilan na ulang muhara ya. Ya. Isero ni yaro papidalit na fung Allah Ta'ala. Makanya itu sebenarnya na cek itu nabita na cek itu fandite matin roele. Ya. Maka ada ungkapan mengatakan bahwa naumus sabaturisul faqra. Na yatin roele pamanarang itu apa riset te maka-maka. Palai ko Pak Balu Putu. Pak Balu Putu matin roele. Ini gaga. Labo pelanggang ni. Ya, labo. Pak Balu kaju-kaju, Pak Martin Wele. Labok yang kota. Ya, ya.
Gangkanlah hadirin sebenarnya ada ulama mengungkapkan begini. Tapi ini khusus, mungkin orang-orang khusus ya. Ya kong tahu masa sampai subuh di awal waktu. Tapi kepura masa sampai subuh matin roy, letu elek, letu asom. Tapi ada orang yang salat subuh mari-mari mundur cedek masa sampai subuh. Tapi dia tu pernah mampu matan nasoe. Tapi setelah itu dia tidak tidur. Engkau tu fanrita makada malam biar sampai jana ya ro lambai cedek ro. Tapi itu orang tertentu. Tentu dia nak cocok ke bangsa di pak berjamaah ya. Ya. Tapi itu seru kelebihan nak mariolo ki mas sampajan tentu mak berjamaah ki payah ku terlambat dia nak berjamaah. Ya. Artinya apa? Kenapa ulama kita mengungkap seperti itu? Berarti bahwa lakdana yaro ya paling ngerang, ya pati keker itu ya sengitin roele, terutama setelah subuh. Ya, terutama setelah subuh. Maka tu dua tu malak da yaro pura subuh si bawa arawing ya. Apa maka itu tu farite naumul masa turisul alam. Ia tu si tinro arawinge mapa manarengi lasa makalan lain. Ya. Jadi kau dingi namu piku ga cakarudu tak kau mele mangaribi aja jol tu matin. Kalau mengenai matu sepura pisah na pagi matinro. Ya. Aja tu sina pura ki mangaribi ya. Karena itu juga bisa berbahaya di situ ya. Nah, sini na tu malu bingke hadir. Jadi nariko engkau dipanenungi sampai duha sampai 12 rakaat nalamana ni repoliolo deni rekeki tau tak kalupa sesena pong Allah Ta'ala kemudian ireken ni tau si mata mapilicil pada terpatau pada tarifan caji kemudian ireken ni orang yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian setiap harinya selalu diampuni dosa secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah setiap hari kita mendapatkan jatah rumah ukulalna surga pamasena tu Allah Ta'ala ya Bapak Ibu. Jadi ternyata dari dua rakaat itu engka hikmah marajna tarufung Allah Ta'ala rimuhdina irusam pajak duha itu. Nah tapi Bapak Ibu kembali kita tadi bahwa namu cedek miyakuman nanungamun itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada 12 rakaat tapi nagala ulang napa sinapu kau soala ulan riolo mi wasam pajak duha enapa sih ya ya tapi yang paling bagus adalah ya kumega na menenungan ase detona jega age ujama detona wa balu ko pasae detona lu kantor ai ayam ni melwanu ya upamega ye ya detona ulawak galung ya anak-anak mana mani orang seperti ini luar biasa kesempatan ya ringi di Allah Ta'ala ya paling asaloma nama sampai-sampai dah nampak ya kalau joka-joka supaya sehat-sehat supaya maringai alena nanti ulah masih jama berjama ya. Nah, Senin atau malam bingkai hadir ini sangat luar biasa ya. Itu baru di Indonesia misalnya ya. Bagaimana kalau kita misalnya di Mekah, sholat duha seperti itu. Nah, sahabat ternyata Bapak Ibu, di tanah haram itu, tenia bawa maka sempaja perlu bawa lebih-lebih ke 100.000 itu apalana ya. Menurut seorang ulama besar Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam bukunya Labbaik Allahumma Labbaik, di situ disebutkan Bapak Ibu bahwa semua ibadah, semua kebaikan yang kita lakukan di tanah haram itu pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Dan yang bawa kita sempaja perlu ya. Amal agi-agi fugau tetap melepi ke 100 sebuah palana. Termasuk nariko mak baca kia korang mengaji ki ya koko ki Indonesia mengaji 10 apalana
Saya di Hurupuk. Kalau di sana itu 100.000 kali Bapak Ibu. Ya. Hebatnya nareko pokok kira mengaji. Termasuk nareko masih dekat kita bersedekah di tanah haram. Itu pahalanya 100.000 kali dibanding di tempat lain. Nah, ya tunaru nasabari nareko ongka maka di sisi takuro, pokok kira masih dekat. Ya, sebagian harta kita sedekahkan di situ. Malah biasa engkau tahu, kung kau melo menre Makkah, mak bere dui, maka dah sedekah kak koyasa. Wah bagus juga itu. Sebab nasa deba kasih oleh joka koro. Ya, mamada ini ya lumayan ya ko pasti dekatan itu yolo. Membagi-magi dari matu barakan pasti dekat ali dan nagetek matu letu tanah Mekah hadir yang saya muliakan. Ya, kan di sana itu banyak bisa kita sedekahi termasuk klinik-klinik servis di masjid itu kan. Ya, mereka itu kan tidak banyak gajinya. Ya. Atau yang di ya tukang-tukang itu di jalanan itu ya disedekahi. Ya, karena mereka itu tidak banyak gaji sesungguhnya. Mereka butuh bantuan-bantuan. Jadi sinin itu ibadah ke Papole tanah haram itu menurut Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu melepi kasiratu sebumana itu apalan air decengi Papole. Makanya itu betul-betul kita kalau ke sana target itu beribadah dengan maksimal ya. Termasuk mak berjamaah ya. Ya, mak berjamaah. Ya. Itu nasabari kosisa ki mak berjamaah ku masih haram. Itu sama nilai dengan 274 tahun. 274 tahun itu. 100.000 kali itu dibanding tempat lainnya. Itu di tanah haram. Ya, itu luar biasa. Jadi makanya bersyukurlah kita ini bagi seluruh ya jamaah yang sudah pernah melaksanakan sholat di sana. Ya, apalagi kalau sudah berulang-ulang kali, Bapak Ibu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.